Halo Sobat Belajar, pada saat ini, zaman sekarang, pada abad ke-20, kita sedang menempati bumi dengan kondisi yang sangat-sangat baik. Dengan kondisi bumi, dengan tanahnya, airnya, dan bahkan atmosfernya itu mendukung untuk hidupnya berbagai jenis makhluk hidup di dalam bumi. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk hidup mikroskopis yang tidak terlihat langsung oleh mata kita. Sekarang kita hidup berdampingan dengan berbagai makhluk hidup tersebut dan ada banyak sekali aneka ragamnya. Nah, tapi apakah Sobat Belajar pernah terpikir sebetulnya dari mana makhluk hidup itu pertama kali berasal? Dan kapan ya pertama kali kehidupan itu bermula? Pada zaman apa? Dan siapa ya yang pertama kali menempati bumi pada zaman dahulu, atau kalau bukan siapa, makhluk apa yang dulunya pertama kali menjadi nenek moyang yang mengawali kehidupan di bumi kita. Nah, Sobat Belajar, dalam trivia kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pada saat kapan kehidupan awal bumi itu mulai terbentuk. Oke, sekarang kita akan kembali ke masa lampau. Kita akan flashback ke suatu zaman bernama zaman Proterozoikum. Nah, menurut penelitian, zaman Proterozoikum ini adalah zaman di mana awal mula kehidupan itu terbentuk. Zaman Proterozoikum ini adalah suatu zaman yang terjadi sekitar tahun 2500 sampai 542 juta tahun yang lalu. Itu waktu yang sangat-sangat panjang dan ya bener-bener gak kebayang ya sudah seberapa tuanya zaman ini karena udah ratusan juta tahun yang lalu ya. Nah, jadi pada zaman Proterozoikum ini adalah satu zaman di mana awal kehidupan pertama kali terbentuk. Jadi pada mulanya kehidupan itu belum sampai ada beraneka ragam gitu Sobat Belajar. Tidak tiba-tiba atau tidak langsung ada berbagai jenis makhluk hidup langsung di satu zaman, tapi perlahan. Dimana pada zaman itu awalnya yang hidup hanyalah makhluk hidup yang bersifat uniseluler atau terdiri hanya atas satu sel saja, yaitu diantaranya adalah makhluk hidup yang berasal dari kelompok Eukaryota dan makhluk hidup yang berasal dari kelompok Prokaryota. Kemudian waktu pun terus berjalan ya, pada zaman Proterozoikum itu lama-kelamaan terjadi yang namanya proses evolusi, di mana kemudian pada akhir zaman Proterozoikum, makhluk hidup yang awalnya tadi kita tahu uniseluler, akhirnya lama-lama berkembang menjadi makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler, makhluk hidup yang lebih kompleks. Jadi, pada saat itu, di akhir zaman Proterozoikum, makhluk hidup yang berasal dari kelompok Eukaryota itu nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan yang lama-kelamaan struktur selnya, struktur organ-organ tubuhnya lebih kompleks daripada hanya terdiri atas satu sel saja. Sedangkan makhluk hidup yang berasal dari kelompok Prokaryota nantinya lama-kelamaan akan berkembang, tumbuh, berevolusi, dan berubah ya menjadi makhluk hidup hewan yang sudah multiseluler. Itu terjadinya pada zaman akhir Proterozoikum, Sobat Belajar. Nah, kemudian pada saat itu di akhir zaman Proterozoikum akhirnya ditemukan juga nih berbagai jenis makhluk hidup invertebrata yang lunak. Makhluk hidup tanpa tulang belakang yang tubuhnya itu lunak. Contohnya apa? Seperti berbagai jenis cacing ya yang hidupnya itu kebanyakan di perairan, dan juga mulai terlihat adanya berbagai jenis ubur-ubur juga yang memang tidak punya tulang belakang dan tubuhnya itu lunak. Sebetulnya masih tergolong hewan yang sederhana, tapi sudah termasuk kompleks pada zaman itu karena udah multiseluler gitu. Dan akhirnya penelitian dan juga penemuan fosil pun membuktikan bahwa ya sudah ada kehidupan ya, sudah ada makhluk hidup yang bersifat multiseluler hidup pada zaman akhir Proterozoikum. Nah, tapi mungkin masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab karena bicara soal kehidupan pada zaman dulu, bicara tentang asal-usul kehidupan itu hal yang sangat-sangat kompleks dan banyak keterkaitannya gitu ke berbagai subjek atau ke berbagai bidang ya. Dan sampai sekarang pun penelitian masih terus berjalan ya Sobat Belajar. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli evolusi ya, baik itu ahli evolusi kimia maupun ahli evolusi biologi yang menjelaskan teori-teorinya tentang asal-usul kehidupan. Di antaranya ada teori asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis atau teori generatio spontanea,
Yang kedua ada juga teori biogenesis. Yang ketiga ada teori kosmozoa. Dan yang keempat adalah teori evolusi biokimia. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi nih tentang berbagai jenis teori-teori asal-usul kehidupan, dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih menjawab ya pertanyaan kita semua tentang sebetulnya dari mana makhluk hidup itu berasal dan bagaimana proses lengkapnya. Dan kita akan bahas lebih lengkapnya ya Sobat Belajar di sesi utama hari ini. Jadi tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar.